Bayangin, lu punya uang recehan. Nggak banyak, cuma cukup buat jajan atau bayar tagihan bulanan. Tapi orang Cina somehow bisa ubah uang yang kelihatan kecil itu jadi kekayaan besar, bertahun-tahun. Nggak percaya? Ini bukan cerita fiksi, bukan teori aneh-aneh yang cuma bikin penasaran doang. Ini fakta nyata yang selama ini jarang banget orang bahas secara gamblang. Lo pasti pernah ngerasa, gue udah nabung, tapi kok tetap nggak maju-maju? Atau gue invest, tapi kok hasilnya nggak signifikan? Nah, itu dia. Masalahnya bukan cuma karena lo nggak cukup kerja keras, tapi karena lo nggak ngerti rahasia dasar yang dipakai orang-orang kaya ini sejak awal. Dan hal sederhana ini, kalau lo ngerti, bisa bikin cara lo lihat uang, nabung, dan investasi berubah total. Dalam beberapa menit ke depan, gue bakal bongkar trik mereka. Gue bakal kasih lo pandangan yang bikin lo bilang, anjir, kenapa gue nggak tahu ini dari dulu? Gue bakal kasih lo bukan cuma langkah-langkah praktis, tapi juga mindset yang bikin sedikit uang di tangan lo bisa tumbuh tanpa harus ngerasa terbebani. Lo bakal ngerti kenapa sebagian orang bisa bikin uangnya berkembang pesat, sementara sebagian lain stuck di tempat yang sama bertahun-tahun. Ini bukan sekedar rahasia finansial orang Cina. Ini kunci mindset yang bisa bikin lo mulai ngubah cara lo ngelola uang, investasi, dan bahkan keputusan sehari-hari tentang finansial. Jadi, jangan skip video ini, karena satu hal kecil yang bakal gue jelasin di awal bisa langsung bikin lo mikir ulang semua kebiasaan finansial lo selama ini. Bayangin situasi ini, lo baru aja gajian dan yang tersisa cuma beberapa ratus ribu rupiah setelah bayar semua kebutuhan. Lo mikir, yah, tabungan gue lagi-lagi nggak nambah. Pernah nggak ngerasa stuck kayak gini? Lo lihat teman-teman lo bisa beli gadget baru, jalan-jalan, atau bahkan mulai investasi kecil-kecilan. Sementara lo masih berjuang ngumpulin sisa uang buat bulan depan. Nah, disinilah insight pentingnya. Masalahnya bukan cuma soal berapa banyak uang yang lo punya, tapi cara lo memandang dan mengelolanya. Orang Cina, sejak lama, punya kebiasaan unik yang nggak cuma soal menabung, tapi tentang menyulap uang kecil jadi peluang besar. Mereka nggak cuma menunggu kesempatan, tapi sengaja bikin sistem yang bikin uang mereka terus berkembang. Dan jangan salah, ini berlaku buat semua orang, bukan cuma mereka yang udah kaya sejak lahir. Bahkan dengan modal minim, pola pikir dan strategi mereka bisa bikin uang yang lo anggap receh ternyata punya potensi besar. Gue yakin, lo mulai penasaran, trik apa yang sebenarnya mereka pakai? Atau, apakah gue bisa nerapin ini juga? Nah, semua itu bakal gue kupas lebih lanjut. Tapi sebelum sampai ke inti, lo harus ngerti dulu realita yang sering bikin orang gagal dalam mengelola uang kecil mereka. Tanpa insight ini, trik apapun bisa nggak efektif. Sekarang, kita masuk ke inti masalah. Kenapa sebagian orang bisa kaya perlahan tapi pasti, sementara sebagian lain cuma berputar di tempat? Faktanya, banyak orang nggak sadar kalau mereka salah langkah dari awal. Misalnya, lo simpan uang di dompet atau tabungan biasa tanpa strategi. Hasilnya, inflasi nyicil nilai uang lo tiap bulan. Padahal uang yang lo anggap aman itu sebenarnya sedikit demi sedikit menyusut. Orang Cina punya cara berbeda. Mereka memandang uang sebagai alat yang harus bekerja untuk lo, bukan sekedar disimpan. Mereka memecah uang jadi beberapa fungsi. Sebagian untuk kebutuhan hidup, sebagian untuk tabungan, sebagian untuk investasi kecil yang bisa berkembang, bahkan dari modal receh sekalipun. Jadi, setiap rupiah punya tujuan, bukan cuma numpuk di satu tempat. Statistik menunjukkan, orang yang pakai strategi ini punya kemungkinan jauh lebih tinggi buat meningkatkan kekayaan mereka secara konsisten dibanding yang cuma nabung biasa. Bahkan modal kecil bisa tumbuh berlipat kalau diterapkan prinsip compounding atau efek bola salju. Dan bukan cuma soal matematika, ini soal konsistensi dan pola pikir yang terstruktur. Sekarang bayangin, lo punya 100 ribu rupiah. Kalau cuma disimpan, besok nilainya sedikit berkurang karena inflasi. Tapi kalau lo pecah jadi strategi kecil, misal 30 ribu untuk tabungan, 50 ribu untuk investasi mini, 20 ribu untuk eksperimen peluang, dalam beberapa bulan, lo bisa mulai lihat pertumbuhan nyata. Gimana rasanya kalau 100 ribu itu bisa jadi 500 ribu bahkan jutaan tanpa lo ngerasa berat? Nah, di titik ini, lo pasti mulai mikir, oke, gue ngerti logikanya. Tapi apa trik rahasianya supaya semua ini bisa jalan dengan nyata? Tenang, sebentar lagi gue bakal bongkar fakta dramatis dan cerita nyata yang bikin lo langsung bilang, anjir, ini beneran works. Bayangin ini, seorang temen gue, awalnya cuma pekerja biasa dengan gaji pas-pasan, punya kebiasaan sederhana, setiap kali dapat uang lebih, dia langsung alokasikan sebagian untuk tabungan dan investasi kecil, walau cuma puluhan ribu. Nggak ada yang istimewa kan?
Tapi, 5 tahun kemudian, total asetnya naik lebih dari 10 kali lipat dari modal awal. Yang bikin kaget, dia nggak pernah menang lotre, nggak dapat warisan, bahkan nggak punya pendidikan finansial formal. Faktanya, ini bukan kasus unik. Banyak orang Cina yang berhasil bikin uang kecil berkembang pesat pakai prinsip yang sama, tapi konsisten. Mereka memanfaatkan peluang yang biasanya diabaikan orang, bunga majemuk, reinvestasi hasil kecil, dan diversifikasi modal meski skalanya mini. Apa yang terlihat receh bagi orang lain, bagi mereka adalah bahan bakar pertumbuhan kekayaan. Analoginya gampang, lu punya biji kecil. Kalau cuma ditaruh di meja, ya cuma tetap biji. Tapi kalau lo tanam, siram, rawat sedikit demi sedikit, dalam beberapa bulan, biji itu bisa tumbuh jadi pohon yang bisa panen berkali-kali. Uang kecil yang diatur dengan strategi dan konsistensi sama kayak biji itu. Potensi berkembangnya luar biasa kalau lo ngerti caranya. Bukan soal punya banyak uang dari awal, tapi tentang cara lo mengelola dan membiarkan uang bekerja untuk lo. Sedikit demi sedikit, konsisten, dan punya sistem, itulah rahasia yang bikin orang biasa bisa mencapai hasil yang luar biasa. Oke, inti dari semua ini sederhana tapi powerful. Uang kecil bisa jadi besar kalau lu punya strategi, konsistensi, dan mindset yang tepat. Semua trik orang Cina yang kita bahas sejauh ini punya satu benang merah. Mereka nggak cuma menabung, tapi membuat setiap rupiah bekerja untuk mereka. Mulai dari alokasi uang, reinvestasi hasil kecil, sampai pemanfaatan peluang kecil, semuanya dirancang supaya efek bola salju bekerja optimal. Intinya, prinsip utama ini nggak cuma teori, ini bisa langsung lo praktikan. Uang kecil di tangan lo, kalau dikelola dengan cara ini, bisa berkembang tanpa lo ngerasa terbebani. Yang penting, mulai sekarang, ubah mindset lo tentang uang, buat sistem yang bikin tiap rupiah produktif, dan jangan tunggu modal besar baru mulai. Karena rahasia orang Cina itu sederhana tapi konsisten, dan itu yang bikin mereka bisa mengubah sedikit uang jadi kekayaan besar. Sekarang lo udah ngerti prinsip utama. Uang kecil bisa berkembang kalau lo punya strategi, konsistensi, dan mindset yang tepat. Tapi pertanyaannya, gimana caranya mulai dari nol, dari recehan, dan bikin uang lo benar-benar bekerja untuk lo? Pertama, pecah uang lo ke dalam beberapa kantong. Misal, 50% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk tabungan atau dana darurat, dan 20% untuk peluang kecil yang bisa berkembang. Misal, investasi mikro, bisnis kecil, atau eksperimen finansial. Ini bikin lo nggak cuma nyimpan, tapi juga bikin uang lo bergerak dan bertumbuh. Kedua, manfaatkan efek bola salju. Setiap keuntungan kecil yang lo dapat dari investasi mini, jangan langsung habisin. Reinvestasikan. Dalam beberapa bulan atau tahun, efeknya berlipat. Orang Cina sukses karena mereka konsisten melakukan ini, nggak cuma sesekali. Konsistensi lebih penting daripada modal besar di awal. Ketiga, ubah mindset lo tentang resiko dan peluang. Jangan takut mulai dari receh. Uang kecil yang diatur dengan benar bisa jadi sumber besar jika lo sabar dan disiplin. Ingat analogi biji tadi, yang besar nggak langsung tumbuh dari awal, tapi dari perawatan terus-menerus. Keempat, edukasi diri lo. Pahami dasar inflasi, investasi, dan pengelolaan uang. Intinya, sedikit uang plus strategi, plus konsistensi, plus edukasi, sama dengan peluang besar buat masa depan finansial lo. Lo nggak perlu modal besar, cukup mulai sekarang. Pecah uang, alokasikan untuk tabungan dan peluang kecil, dan coba rasakan efek bola salju. Lo bakal kaget lihat recehan kecil bisa tumbuh pesat kalau lo disiplin. Kalau lo ngerasa ini bermanfaat, tekan like, tulis komentar tentang langkah kecil pertama lo, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten lain yang bakal bantu lo bangun masa depan finansial lo. Ingat, rahasia orang Cina itu sederhana tapi konsisten. Lo mulai hari ini, dan besok lo bakal lihat perubahan nyata. Jangan tunggu modal besar datang, karena recehan sekarang bisa jadi kekayaan besok kalau lo mulai bertindak.